Bagaimana agama Mormon terbentuk? Apakah kamu familiar dengan Mormon? Apakah kamu anggota agama ini? Dan jika kamu bukan anggota, apa agamamu? Tolong komentari juga di bawah supaya kami juga tahu. Namun dalam video ini kita akan membahas bagaimana sebenarnya agama ini dimulai, siapa yang mendirikannya, dan apa saja yang telah mereka lalui, dan mengapa sampai sekarang mereka masih berkembang di seluruh dunia. Dan itulah yang akan kita cari tahu. Sebelum kita melompat ke masa sekarang, mari kita kembali ke masa lalu. Pada awal tahun 1800-an, Amerika Serikat berubah dengan sangat cepat. Saat itu negara ini masih baru, dan seiring dengan pertumbuhannya, minat banyak orang terhadap agama juga semakin kuat. Banyak pengkhotbah yang bepergian ke berbagai tempat untuk berkhotbah, sehingga berbagai kelompok Kristen pun mulai bermunculan. Selain itu, semakin banyak juga orang yang berkhotbah dan kelompok agama baru di Western New York. Di mana Joseph Smith tumbuh? Joseph Smith lahir pada tanggal 23 Desember 1805 di Vermont pada tahun 1816. Keluarganya pindah ke Palmyra, New York. Kehidupan keluarga Smith sulit dan mereka harus bekerja untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, pendidikan formal Joseph sangat terbatas. Namun, dia bisa membaca dan menulis serta tumbuh akrab dengan Alkitab dan berbagai diskusi tentang agama. Pada masa itu bukan hanya agama yang populer di daerah tersebut. Karena daerah itu masih baru, cerita tentang emas juga terkenal. Bahkan ada orang-orang yang mencari harta karun tersembunyi yang katanya ada di sana. Dan ada juga yang percaya bahwa batu-batu khusus, mimpi, atau kepercayaan rakyat lainnya bisa membantu menemukan di mana harta itu terkubur. Joseph Smith juga menjadi bagian dari pencarian harta karun seperti ini. Ada catatan sejarah yang menunjukkan bahwa dia menggunakan apa yang disebut sebagai batu pelihat saat membantu mencari barang yang hilang atau harta karun tersembunyi. Saat Joseph tumbuh dewasa, dia juga memperhatikan banyaknya gereja yang berbeda di sekitarnya. Setiap kelompok memiliki ajaran yang berbeda-beda dan dia tidak tahu mana yang harus diikutinya. Disinilah dimulai salah satu kisah terpenting dalam agama yang kemudian dia dirikan. Menurut kisah Joseph Smith sendiri, pada musim semi tahun 1820, dia berusia 14 tahun ketika dia pergi ke sebuah hutan yang tenang dekat rumah mereka untuk berdoa. Yang ingin dia ketahui adalah gereja mana yang seharusnya dia ikuti. Menurut Joseph, saat dia berdoa, dia melihat sebuah cahaya yang sangat terang dan dua makhluk ilahi. Kemudian dia mengatakan bahwa yang dia lihat adalah Allah Bapa dan Yesus Kristus. Menurut kesaksiannya, dia diberitahu untuk tidak bergabung dulu dengan gereja-gereja yang sedang dia pertimbangkan. Peristiwa ini sekarang disebut oleh gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir sebagai penglihatan pertama. Ini adalah salah satu bagian terpenting dari kepercayaan mereka tentang awal mula gereja mereka. Kisah ini berasal langsung dari apa yang dikatakan dan ditulis oleh Joseph Smith tentang apa yang dia lihat dan alami. Ada beberapa versi ceritanya yang dicatat pada waktu yang berbeda, tetapi belum ada gereja yang didirikan oleh Joseph setelah itu. Beberapa tahun pun berlalu. Pada tahun 1823, Joseph berusia 17 tahun. Menurut ceritanya lagi, pada suatu malam saat dia sedang berdoa di rumah mereka, seorang malaikat menampakkan diri di kamarnya. Nama malaikat itu adalah Moroni. Moroni mengatakan bahwa ada catatan kuno yang tertulis di lempengan logam dan terkubur di sebuah bukit dekat tempat tinggal mereka. Menurut cerita Joseph, catatan itu berisi tentang kisah orang-orang kuno yang pernah tinggal di Amerika. Joseph tidak langsung mendapatkan lempengan-lempengan itu. Menurut ceritanya, dia harus menunggu beberapa tahun sebelum bisa mendapatkannya. Tapi disinilah dimulai bagian penting berikutnya dalam hidupnya. Karena lempengan-lempengan ini akan menjadi dasar dari buku yang disebut Kitab Mormon. Menurut cerita Joseph Smith, Moroni mengatakan kepadanya bahwa lempengan-lempengan itu berisi catatan kuno yang harus dia terjemahkan. Pada tahun 1827, Joseph mengatakan bahwa dia sudah diizinkan untuk mengambil lempengan-lempengan itu dari bukit yang disebut Bukit Hilku Mora. Bersama lempengan-lempengan itu, ada juga alat-alat yang akan membantunya dalam menerjemahkan. Dalam beberapa bulan berikutnya, dia mulai mendiktekan teks yang akan menjadi Kitab Mormon. Bukan Joseph sendiri yang menulis seluruh naskah. Dia berbicara, sementara orang lain yang menuliskan apa yang dia katakan. Di antara mereka yang menuliskan apa yang dia diktekan adalah istrinya, Emma Smith, Martin Harris, dan kemudian Oliver Cowdery. Menurut catatan sejarah, Joseph menggunakan dua jenis alat dalam penerjemahan. Ada yang disebut sebagai interpreter, yang katanya disertakan bersama lempengan-lempengan itu, dan dia juga menggunakan batu pelihat miliknya sendiri. Dalam beberapa kesempatan, Joseph letakkan batu pelihat ke dalam topi,
lalu mendekatkan wajahnya ke sana agar di dalamnya menjadi gelap. Setelah itu dia mengatakan bahwa ada kata-kata yang muncul di batu tersebut dan dia mendiktekan kata-kata itu kepada para penulis. Penggunaan batu pelihat oleh Joseph berkaitan dengan pengalaman lamanya dalam berburu harta karun sebelum dimulainya Kitab Mormon. Pada tahun 1829, proses penerjemahan pun berjalan dengan cepat. Sebagian besar naskah berhasil didikte hanya dalam beberapa bulan. Setelah itu, mereka mengirimkan naskah tersebut ke percetakan di Palmyra, New York. Pada tahun 1830, disinilah edisi pertama Kitab Mormon diterbitkan. Bagi para pengikut awal Joseph Smith, buku ini sangat penting karena menjadi bukti utama atas klaimnya sebagai nabi. Namun bagi Joseph, ini bukanlah pengganti Alkitab. Dia mengajarkan bahwa ini hanyalah kitab suci tambahan tentang Yesus Kristus dan kepada orang-orang kuno yang disebutkan dalam buku ini sebagai yang pertama. Kisah utama dalam Kitab Mormon dimulai dengan sebuah keluarga yang tinggal di Yerusalem sebelum kota itu jatuh ke tangan Kekaisaran Babilonia. Menurut kitab tersebut, seorang pria bernama Lehi memimpin keluarganya keluar dari Yerusalem. Setelah perjalanan panjang, mereka membuat kapal dan menyeberangi lautan hingga akhirnya tiba di Amerika. Dari generasi-generasi berikutnya dalam keluarga mereka, terbentuklah dua kelompok utama yang disebut sebagai orang Nefi dan orang Laman. Dalam kisah Kitab Mormon, sering terjadi peperangan, konflik politik, dan perselisihan agama antara kedua kelompok tersebut. Dan selain itu, salah satu bagian terpenting dari Kitab Mormon bagi para anggotanya adalah kisah ketika Yesus Kristus menampakkan diri kepada orang-orang di Amerika setelah dia bangkit kembali. Menurut Kitab Mormon, Yesus menampakkan diri kepada orang-orang di sana. Dia mengajarkan Injilnya dan membentuk sebuah komunitas para pengikut. Inilah alasan mengapa gereja sekarang menyebut Kitab Mormon sebagai kesaksian lain tentang Yesus Kristus. Bagi para anggota gereja, ini bukan hanya sejarah tentang orang-orang kuno. Ini juga merupakan teks keagamaan yang membuktikan keyakinan mereka tentang Yesus. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Kitab Mormon benar-benar merupakan catatan sejarah? Faktanya, hal ini telah lama diperdebatkan. Anggota awal gereja sering percaya bahwa penduduk asli Amerika adalah keturunan langsung dari orang-orang digambarkan dalam Kitab Mormon. Namun jika kita melihat pada pengantar Kitab Mormon saat ini, kita akan melihat bahwa dikatakan bahwa orang-orang Lamanit, sebuah kelompok yang digambarkan dalam kitab sebagai keturunan dari keluarga yang berasal dari Yerusalem, termasuk di antara nenek moyang orang Indian Amerika. Sekarang kata-katanya lebih hati-hati. Dulu seolah-olah dikatakan bahwa orang-orang Lamanit adalah asal utama orang Indian Amerika. Sekarang hanya dikatakan bahwa mereka termasuk di antara nenek moyang mereka. Sekarang bagi para penganut, iman adalah dasar utama mereka dalam menerima Kitab Mormon sebagai kitab suci. Sementara itu para sejarawan, arkeolog, dan peneliti genetika terus mempelajari klaim-klaim tentang asal-usul populasi kuno di Amerika. Jadi penting untuk memisahkan dua hal ini. Cerita menurut kepercayaan gereja dan pertanyaan-pertanyaan yang masih diteliti para sejarawan lewat penelitian ilmiah. Namun apapun kepercayaan tentang asal-usul kitab ini, jelas sekali pengaruhnya terhadap Joseph Smith. Dahulu, dia hanyalah seorang petani muda dari New York yang juga dikenal sebagai pemburu harta karun. Setelah Book of Mormon diterbitkan, dia mulai dikenal sebagai pemimpin agama. Dan dari sini, dia tidak hanya akan membuat sebuah kitab. Langkah berikutnya adalah mendirikan gerejanya sendiri dan mengumpulkan orang-orang yang percaya bahwa ada nubuat baru dan kitab suci baru yang muncul di Amerika. Dan inilah kita sekarang. Pada tahun 1830, Joseph Smith sudah memiliki Kitab Mormon dan mulai semakin banyak orang yang percaya kepadanya. Bagi para pengikutnya, Kitab Mormon adalah bukti bahwa dia benar-benar dipanggil oleh Tuhan sebagai seorang nabi. Jadi pada tanggal 6 April 1830, Joseph dan para pengikutnya berkumpul di Fayette, New York dan secara resmi mendirikan gereja mereka. Awalnya disebut Gereja Kristus. Sejak saat itu, Joseph tidak hanya mengajarkan Kitab Mormon, dia terus memberikan wahyu atau pesan-pesan yang dia klaim diterimanya dari Tuhan. Seiring berjalannya waktu, terbentuklah banyak keyakinan yang menjadi unik dalam kelompok mereka. Salah satu yang paling penting adalah keyakinan mereka pada apa yang disebut sebagai restorasi. Menurut kepercayaan mereka, setelah Yesus dan para rasulnya wafat, otoritas yang sah untuk memimpin gereja hilang. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa Tuhan mengembalikan otoritas ini kepada Joseph Smith
agar gereja Yesus yang sejati dapat dipulihkan. Mereka menyebut masa ini sebagai kemurtadan besar. Jadi bagi orang suci zaman akhir, hal ini harus dipulihkan atau direstorasi sebelum kedatangan Yesus yang kedua. Menurut Joseph Smith, bagian dari pemulihan ini adalah pengembalian otoritas imamat atau kekuasaan untuk memimpin dan melakukan tata cara keagamaan atas nama Tuhan. Dia mengatakan bahwa Joseph Smith dan Oliver Cowdery mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis menampakkan diri kepada mereka dan memberikan sebagian dari imamat itu. Menurut kesaksian mereka juga, kemudian para rasul yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes menampakkan diri dan memberikan kepada mereka otoritas imamat yang lebih tinggi. Karena itu, Joseph dan para pengikutnya percaya bahwa gereja mereka adalah kelanjutan dari gereja yang didirikan oleh Yesus pada zaman dahulu. Namun pada tahun 1830, semua ajaran orang suci zaman akhir belum sepenuhnya lengkap. Banyak dari kepercayaan mereka baru diajarkan oleh Joseph Smith di tahun-tahun berikutnya. Banyak juga doktrin Joseph Smith yang bertambah dan berubah seiring berjalannya pelayanannya. Pada tahun-tahun berikutnya, dia mengajarkan kisah yang lebih luas tentang kehidupan sebelum kita lahir. Dia juga mengajarkan tujuan hidup di dunia dan apa yang mungkin terjadi setelah kematian. Dalam kepercayaan modern orang suci zaman akhir, manusia adalah anak-anak roh dari orang tua surgawi dan dilahirkan ke dunia untuk memiliki tubuh fisik, belajar, memilih, dan bertumbuh. Mereka juga mengajarkan bahwa melalui Yesus Kristus, manusia dapat kembali ke hadirat Tuhan dan menjadi seperti Bapa Surgawi. Namun bagi Joseph Smith, memiliki gereja baru saja tidaklah cukup. Dia percaya bahwa para pengikut juga harus dikumpulkan di satu tempat dan membentuk sebuah komunitas yang siap untuk kedatangan kembali Yesus. Mereka menyebut gagasan ini sebagai Sion. Pada akhir tahun 1830, Joseph mengatakan bahwa dia menerima wahyu yang menyatakan bahwa para anggota harus pindah ke Ohio. Jadi pada awal tahun 1831, Joseph dan banyak pengikutnya pindah ke Kirtland, Ohio. Di sini gerakan tersebut berkembang lebih cepat. Ada banyak orang yang baru bergabung dan gereja pun perlahan-lahan menjadi lebih terorganisir. Namun bagi Joseph, Ohio bukanlah tujuan akhir. Dia ingin tahu di mana Zion atau Yerusalem baru akan didirikan yang mereka yakini akan terwujud. Tempat ini akan menjadi lokasi penting bagi komunitas mereka dan dalam persiapan untuk kedatangan Yesus yang kedua. Saat musim panas tahun 1831 tiba, Joseph melakukan perjalanan bersama beberapa pemimpin gereja menuju Missouri. Saat mereka tiba di Jackson County, Joseph mengatakan bahwa dia menerima wahyu bahwa Independence, Missouri akan menjadi pusat dari Zion. Bagi para pengikutnya, ini adalah hal yang sangat besar. Zion tidak lagi hanya sekadar sebuah gagasan, karena itu sekarang ada tempat nyata di mana mereka berencana untuk berkumpul, membeli tanah, membangun rumah, dan membentuk komunitas agama yang baru. Mereka juga menyediakan tempat untuk sebuah bait suci. Seiring bertambahnya pengikut Joseph, rencananya untuk Zion juga menjadi semakin konkret. Dia tidak hanya memberitahu di mana itu akan dibangun. Kepemimpinan gereja juga membuat rencana kota yang rinci untuk tempat itu. Ada jalan-jalan, blok-blok, dan tempat-tempat untuk bait suci. Pada tahun 1833, mereka membuat yang disebut Denah Kota Zion. Sebuah gambar yang menunjukkan bagaimana mereka ingin menata kota baru mereka. Dalam pikiran Joseph Smith dan para pengikutnya, mereka tidak ingin membangun kota yang biasa saja. Mereka ingin Zion menjadi sebuah komunitas religius, tempat di mana para penganut iman akan hidup bersama sesuai dengan keyakinan mereka dan mempersiapkan diri untuk kedatangan kedua Yesus. Bersamaan dengan itu, ajaran Joseph juga terus bertambah. Pada bulan Februari tahun 1832, Joseph Smith dan Sidney Rigdon mengatakan bahwa mereka kembali melihat sebuah visi tentang apa yang akan terjadi pada manusia setelah kematian. Di sini mereka mengajarkan apa yang disebut sebagai kerajaan-kerajaan kemuliaan. Bagi mereka yang menanti semua orang bukan sekadar surga dan neraka. Ada berbagai tingkat kemuliaan tergantung pada hubungan seseorang dengan Tuhan dan Yesus Kristus. Namun seiring ajaran Joseph semakin meluas dan pengikutnya semakin banyak, oposisi terhadap mereka juga semakin besar. Pada bulan Maret 1832 di Hiram, Ohio, sekelompok pria masuk ke rumah tempat Joseph tinggal. Mereka menyeretnya keluar, memukulinya, dan melumuri tubuhnya dengan tar serta menaburkan bulu-bulu. Sidney Rigdon juga diserang. Namun gerakan ini tidak berhenti di sini. Joseph terus memimpin. Sementara itu, banyak anggota terus pindah ke Jackson County karena mereka percaya bahwa di sanalah Sion akan didirikan. Pada musim panas tahun 1833, sekitar 1.200 orang.
Inilah jumlah orang suci zaman akhir yang tinggal di Jackson County. Seiring bertambahnya jumlah orang suci zaman akhir di Jackson County, penduduk lokal yang tinggal di sana mulai merasa khawatir. Mereka takut kelompok itu akan tumbuh terlalu besar dan memiliki pengaruh besar dalam politik, bisnis, dan pengambilan keputusan di daerah tersebut. Mereka juga memiliki perbedaan agama, budaya, dan pandangan tentang perbudakan, sehingga mereka semakin tidak akur. Banyak dari orang suci zaman akhir berasal dari negara bagian utara, sedangkan banyak penduduk Jackson County berasal dari selatan, di mana perbudakan masih legal. Ada satu hal lagi yang membuat penduduk lokal merasa cemas. Para pengikut Joseph percaya bahwa Tuhan telah memberikan tempat itu untuk Sion. Bagi beberapa orang yang sudah lama tinggal di sana, rasanya seperti ada kelompok besar baru yang datang dan mengatakan bahwa tempat mereka akan menjadi pusat kota agama yang baru. Karena mereka juga dengan cepat membeli tanah dan jumlah pendatang baru terus bertambah. Ketegangan pun semakin meningkat. Pada Juli 1833, sekelompok penduduk lokal meminta agar para orang suci zaman akhir meninggalkan Jackson County. Para anggota gereja tidak langsung setuju, sehingga situasi semakin memburuk. Sebuah kantor percetakan milik gereja dirusak dan beberapa pemimpin gereja diserang. Akhirnya, beberapa pemimpin terpaksa menandatangani perjanjian bahwa para anggota akan meninggalkan county tersebut. Namun masalahnya juga tidak langsung selesai. Pada akhir Oktober dan awal November, kekerasan kembali pecah dan banyak orang suci zaman akhir dipaksa keluar dari rumah dan tanah mereka. Sebagian besar melarikan diri ke seberang sungai Missouri. Bagi para pengikut Joseph, ini adalah kegagalan besar. Tempat yang mereka yakini akan menjadi Sion telah hilang dari kendali mereka sebelum mereka sempat membangun kota yang mereka rencanakan. Namun mereka tidak meninggalkan gagasan tentang Sion. Sebaliknya, mereka percaya bahwa mereka harus merebut kembali tanah mereka. Sejak saat itu, hubungan gereja dengan Jackson County menjadi semakin rumit. Pada tahun-tahun berikutnya, jumlah orang suci zaman akhir terus bertambah dan mereka pindah ke bagian lain negara bagian itu. Bersamaan dengan itu, ketakutan dan kemarahan beberapa penduduk non-Mormon juga terus meningkat. Secara perlahan, kedua belah pihak mulai membentuk kelompok bersenjata sendiri dan bentrokan yang lebih serius pun dimulai. Masalah sederhana tentang agama dan tanah perlahan-lahan berubah menjadi konflik politik dan militer. Dan ketika memasuki tahun 1838, ketegangan di Jackson County, Missouri akan meledak menjadi pertempuran yang lebih besar yang hampir seperti perang saudara kecil di dalam negara bagian itu. Pada tahun 1838, konflik di Missouri benar-benar meledak. Terjadi bentrokan bersenjata antara beberapa orang suci zaman akhir, penduduk setempat, dan milisi negara bagian. Karena hal ini, pada tanggal 27 Oktober 1838, Gubernur Missouri, Lilburn Boggs, mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa orang-orang Mormon harus dianggap sebagai musuh dan harus diusir dari negara bagian. Karena perintah ini dan kekerasan yang terus berlanjut, ribuan orang suci zaman akhir meninggalkan Missouri. Mereka melarikan diri ke Illinois. Di sana, mereka membeli tanah di tepi sungai Mississippi dan membangun kota baru yang mereka sebut Nauvoo. Pemerintah Illinois memberi mereka piagam kota yang memberikan Nauvoo pemerintahan lokal sendiri, pengadilan, dan milisi. Karena hal ini, para pengikut Joseph Smith kembali mendapat kesempatan untuk membangun komunitas agama yang besar. Nauvoo tumbuh dengan sangat cepat. Gereja juga terus mengirimkan misionaris ke bagian lain Amerika Serikat dan Eropa. Banyak orang yang baru masuk agama dari Inggris dan tempat lain pindah ke Nauvoo untuk bergabung dengan komunitas. Seiring kota semakin berkembang, kekuasaan Joseph Smith juga semakin besar. Dia adalah wali kota Nauvoo, pemimpin gereja, dan komandan Legion Nauvoo. Legion Nauvoo adalah milisi lokal kota tersebut. Namun, di Nauvoo juga dimulai salah satu bagian paling kontroversial dalam hidupnya. Joseph Smith memulai praktek pernikahan jamak yang berarti memiliki lebih dari satu istri. Awalnya, hal ini dilakukan secara rahasia dan hanya beberapa pemimpin gereja terpilih yang mengetahuinya. Menurut catatan sejarah yang juga diakui oleh gereja saat ini, Joseph Smith memiliki banyak istri jamak. Jumlah pastinya tidak diketahui, tetapi para sejarawan memperkirakan jumlahnya cukup banyak. Beberapa dari perempuan ini sudah menikah dengan pria lain sebelum menikah dengan Joseph. Bagi mereka yang percaya kepada Joseph, pernikahan jamak adalah bagian dari wahyu yang katanya dia terima dari Tuhan. Namun bagi anggota lain hal ini sangat sulit untuk diterima. Karena praktek ini dilakukan secara rahasia, hal ini menyebabkan masalah besar ketika mantan rekan-rekan Joseph mengetahuinya. Sementara itu terjadi, peran politiknya juga semakin meluas. Pada tahun 1844, Joseph Smith bahkan mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat. Peluangnya untuk menang sangat kecil, tetapi ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya memimpin agama, dia memiliki sebuah kota, banyak pengikut.
milisi sendiri, dan pengaruh politik yang semakin besar. Setelah itu datanglah masalah yang benar-benar akan menjatuhkannya. Ada sekelompok mantan anggota dan kritikus Joseph yang membuat surat kabar bernama Nauvoo Expositor. Pada edisi pertamanya pada bulan Juni 1844, mereka mengkritik kepemimpinan Joseph Smith, pernikahan jamak, dan pencampuran kekuasaan agama dan politik di Nauvoo. Sebagai wali kota, Joseph mengadakan pertemuan dengan Dewan Kota Nauvoo. Dewan menyatakan bahwa surat kabar dan mesin cetaknya adalah gangguan publik. Setelah itu, Joseph memerintahkan marshal kota untuk menghancurkan mesin cetak dan semua salinan surat kabar tersebut. Perintah itu dilaksanakan pada 10 Juni 1844. Ini menjadi masalah besar karena ini bukan lagi sekadar perbedaan agama. Penghancuran mesin cetak tersebut menimbulkan krisis hukum dan politik. Joseph dan beberapa rekannya ditangkap karena kerusuhan. Saat ketegangan meningkat, Joseph juga mendeklarasikan darurat militer di Nauvoo dan menggunakan milisi. Akhirnya, dia menghadapi tuduhan pengkhianatan yang lebih berat terhadap negara bagian Illinois. Joseph menyerahkan diri kepada pihak berwenang dan dibawa ke penjara Carthage bersama saudaranya Hiram dan beberapa rekannya. Pada tanggal 27 Juni 1844, sekelompok massa bersenjata menyerbu penjara. Para pria naik ke lantai 2 dan menembak ke dalam kamar tempat Joseph dan Hiram berada. Hiram tewas. Joseph memiliki pistol kecil dan dia juga menembak saat mereka mencoba membela diri. Setelah itu, Joseph menuju ke jendela. Dia terkena peluru dan jatuh dari lantai 2. Joseph Smith meninggal pada usia 38 tahun. Hanya dalam waktu 14 tahun sejak gerejanya didirikan, Joseph Smith berhasil membangun sebuah gerakan keagamaan. Ia juga menerbitkan kitab suci baru, mendirikan komunitas-komunitas dan menarik ribuan pengikut. Namun ketika dia meninggal, gereja tiba-tiba kehilangan pendiri dan pemimpin utamanya. Setelah Joseph Smith meninggal pada 27 Juni 1844, gerakannya tidak berakhir. Sebaliknya, para anggota langsung dihadapkan pada pertanyaan besar, siapa yang akan menggantikannya? Tidak ada satu penerus yang jelas yang telah dipersiapkan oleh Joseph sebelum dia meninggal. Bahkan saudaranya Hiram, yang mungkin bisa menjadi pemimpin penting setelahnya, juga terbunuh di penjara Carthage. Karena itu, berbagai pemimpin gereja mengajukan klaim mereka sendiri atas kepemimpinan. Pada akhirnya, sebagian besar anggota di Nauvoo mengikuti quorum 12 rasul yang dipimpin oleh Brigham Young. Ada juga kelompok lain yang memisahkan diri dan mengikuti pemimpin lain. Bagi banyak pengikut, kematian Joseph tidak menghancurkan iman mereka. Mereka bahkan semakin melihat Joseph sebagai seorang nabi yang wafat saat memperjuangkan agamanya. Sampai sekarang, Joseph Smith masih sangat penting di gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Bagi para anggota, dia adalah nabi yang dipanggil oleh Tuhan untuk memulihkan gereja yang sejati, menerbitkan kitab Mormon, dan memulai apa yang mereka sebut sebagai pemulihan. Namun, dari sudut pandang sejarah, kisahnya jauh lebih rumit. Memang benar Joseph memulai sebagai seorang petani muda yang juga memiliki pendidikan formal yang terbatas. Benar juga bahwa dia pernah terlibat dalam perburuan harta karun dan menggunakan batu pelihat. Setelah itu dia mengatakan bahwa dia menerima penglihatan dan wahyu, menerbitkan kitab Mormon, mendirikan gereja, membangun komunitas baru dan memiliki ribuan pengikut. Dalam beberapa tahun saja, dari sebuah kelompok kecil di New York, gerejanya berkembang menjadi gerakan keagamaan yang besar. Jadi meskipun pandangan orang-orang terhadap Joseph Smith berbeda-beda, jelas bahwa dia memiliki pengaruh besar dalam sejarah agama Amerika. Bagi para penganut, dia adalah seorang nabi. Bagi para kritikus, banyak klaim dan tindakannya perlu diteliti dengan cermat, terutama soal pernikahan jamak, kekuasaan politik, dan penggunaan milisi di Nauvoo. Sementara bagi para sejarawan, penting untuk memisahkan klaim keagamaan dari peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan menggunakan catatan dan dokumen. Salah satu warisan terpenting yang ditinggalkan oleh Joseph adalah gagasan tentang Sion. Sion yang ingin ia dirikan di Missouri tidak pernah terwujud, dan Nauvoo juga tidak menjadi tempat tinggal permanen bagi para pengikutnya. Setelah kematiannya, ketegangan terus berlanjut di Illinois. Jadi, di bawah kepemimpinan Brigham Young, kelompok terbesar orang suci zaman akhir memutuskan untuk pergi dan mencari tempat yang lebih jauh dari para musuh mereka. Pada tahun 1846, mereka mulai melakukan perjalanan menuju bagian barat Amerika Utara. Dan pada bulan Juli 1847, kelompok besar pertama tiba di lembah Salt Lake, di tempat yang sekarang dikenal sebagai Utah. Di sana mereka melanjutkan impian untuk membangun komunitas agama yang besar. Di bawah Brigham Young,
gerakan yang dimulai oleh Joseph Smith semakin berkembang. Jadi hal terpenting dalam kisah Joseph Smith bukan hanya soal apakah setiap visi atau klaim agama yang dia sampaikan itu benar. Hal-hal tersebut adalah bagian dari iman dan kepercayaan yang tidak bisa dibuktikan oleh catatan sejarah biasa. Yang jelas dalam sejarah adalah hasilnya. Hanya dalam 38 tahun hidupnya, Joseph Smith berhasil menciptakan sebuah gerakan agama baru yang tetap bertahan meskipun pendirinya terbunuh. Dia meninggalkan kitab Mormon, ajaran-ajaran agama yang baru, sebuah gereja yang terorganisir, dan para pengikut yang siap meninggalkan rumah mereka demi melanjutkan keyakinan mereka. Dan ketika Joseph Smith meninggal, kisahnya tidak berakhir. Gerakan yang dia tinggalkan terus berlanjut, bergerak ke barat, dan akhirnya menjadi sebuah agama yang menyebar ke berbagai belahan dunia.